Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Wikendi. Dan saya Trisni Prasentia. Tujuan saya dan teman saya ada di sini untuk menampilkan cerita animasi tentang sejarah Desa Watutiri. Cerita ini berbentuk cerita hikayat sebagai sebuah aksi nyata kami dalam memahami cerita hikayat. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton! Alkisah, di daerah Minangkabau jauh di ujung sana, hiduplah seorang ayah dengan 3 orang putranya. Sang ibu telah lama meninggal dunia dan meninggalkan mereka sendiri. Nama dari ketiga pemuda tersebut adalah Bes, Regek, dan Tembes. Lama hidup tanpa seorang istri, akhirnya sang ayah pun memutuskan untuk menikah lagi. Awalnya, keluarga baru ini terlihat sangat harmonis. Kehangatan begitu dirasakan dalam keluarga baru ini. Bahkan, ketiga saudara itu pun dapat menerima saudara baru mereka dengan ketulusan. Tak ada kepalsuan di antara mereka. Sang ibu tiri pun terlihat sangat mencintai mereka. Lambat laun, kehidupan mulai berubah. Sang ibu tiri sering sekali marah kepada ketiga anak dari suaminya apabila perintahnya tidak dituruti. Bahkan dia sering sekali mengancam mengusir mereka dari rumah. Sang ibu tiri sering kali mengadu yang tidak-tidak kepada suaminya agar suaminya membenci ketiga anaknya itu. Sang istri bahkan mengatakan bahwa pernah ketiga anaknya itu ingin memukulnya dan hendak mengusir anak kandungnya. Mendengar penuturan itu, sang suami sangatlah marah kepada ketiga anaknya. Sang ayah pun memutuskan untuk menemui 2 orang putra yang dirasa paling berpengaruh kepada adik mereka, yaitu Bes dan Regek. Sang ayah memarahi mereka habis-habisan, tetapi tak dihiraukan oleh kedua anaknya itu, karena mereka merasa bukan seperti itu kenyataannya. Karena sang ayah sudah terpengaruh dengan omongan istri keduanya, akhirnya dia mengusir ketiga putranya dari rumah. Ketiga anaknya yang sudah tidak tahan dengan semua perkelahian di rumah itu, langsung memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mereka pun berdiskusi untuk pergi hari itu juga. Sang adik yaitu Tembes menolak untuk pergi karena belum tahu apa-apa. Dia bilang, "Kita bisa bersabar. Mungkin saja ayah berkata demikian karena sedang emosi." Tapi Bes memaksa adik mereka untuk ikut. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya sang adik menurut saja. Hari itu juga mereka memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan dengan ayah mereka. Tujuan mereka saat itu adalah menuju daerah Manggarai. Mereka memutuskan melewati jalur hutan agar tidak ada penduduk desa yang curiga dengan masalah keluarga mereka. Di pertengahan jalan, sang adik pun bertanya perihal mereka memutuskan untuk pergi dari rumah. Sang kakak yang tertua memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada adik mereka, mulai dari sang ibu tiri yang berbicara seenaknya pada ayah mereka, dan ayah mereka yang memanggil kedua kakaknya agar tidak melawat sang ibu. Juga saat kedua kakaknya melawan ayah mereka dan mengatakan bahwa kami tidak pernah berbuat seenaknya pada ibu. Tapi karena sang ayah terlalu mempercayai ibu tiri, akhirnya sang ayah tetap memperingati dan memarahi mereka. Setelah melakukan perjalanan menyusuri hutan, mereka pun tiba di tepi pantai. Di sana sudah ada sampan dari para nelayan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan sampan itu agar bisa pergi dari tanah kelahiran mereka. Mereka pun mulai menyeberangi lautan dan sambil melihat daerah tujuan mereka. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di daerah yang ingin mereka tuju. Saat mereka tiba di daerah dan di pulau yang mereka tuju, mereka langsung bertemu dengan babi hutan yang entah sejak kapan ada di sana. Namun entah mengapa, babi-babi hutan itu seperti mengajak mereka untuk mengikutinya. Awalnya mereka ragu dengan babi hutan itu, tapi beberapa saat kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti arah jalan babi itu. Ternyata babi hutan itu mengantar mereka ke suatu daerah yang belum ada penghuninya. Saat sampai di daerah tersebut, mereka pun memutuskan untuk menetap di sana.
Tetapi babi hutan yang menuntut mereka tadi seketika hilang. Ketiga pemuda tersebut menamai daerah tak berpenghuni itu dengan nama daerah Pumpung karena daerah tersebut terletak di atas pegunungan. Setelah 1 tahun menetap di daerah yang mereka namai dengan daerah Pumpung itu, ketiga saudara ini pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali melihat perahu yang mereka tumpangi dulu. Saat mereka tiba, sampan yang mereka tumpangi dulu telah berubah menjadi batu. Ketiga anak pemuda tersebut menamai batu itu dengan nama Watu Tiri, yang arti dari kata watu adalah batu dan tiri disesuaikan dengan nasib mereka bertiga, yaitu anak tiri. Melihat perahu mereka yang telah berubah menjadi batu tersebut, mereka langsung pulang kembali ke desa Pumpung. Di daerah Pumpung inilah ketiga anak tersebut hidup sampai akhir hayat mereka, serta keturunan dari masyarakat setempat umumnya bermula dari ketiga anak tiri tersebut. Batu yang sudah dinamai dengan nama Watu Tiri tersebut seringkali dibawakan sesajian oleh para keturunan dari ketiga anak tiri tersebut, yaitu dari daerah Pumpung. Keturunan dari ketiga anak tiri tersebut meyakini bahwa di batu itu terdapat berkah apabila mereka meminta air hujan. Hingga sampai sekarang, keturunan dari masyarakat Pumpung masih melakukan ritual tersebut dan meyakini adanya kekuatan baik dari batu ini. Sekian tayangan video animasi singkat dari kami. Semoga video tadi dapat bermanfaat dan menghibur teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi.